Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Rafan? Rafan nggak jadi bobo. Jadi kita kali ini lagi mau jalan-jalan lagi nih. Kemana bang? Walaupun udah ngantuk, Rafan. Si pagi jadwalnya tidur Rafan. Waduh, banding aja HP. Sekarang kita lagi di daerah Bogor. Rencana kita pengen ke Kebun Raya Cibodas, Taman Nasional Kebun Raya Cibodas. Di sana kita mau mengisi waktu akhir pekan. Halo, mana halonya? Itu ada Upin Ipin tuh bang. Nah kebetulan pas udah keluar tol di Ciawi, kita menemui kemacetan. Tadi sebelumnya tuh pas kita lihat web sih masih lancar-lancar aja, cuman nggak tahu nih antara buka tutup jalur atau ganjil genap, kita belum tahu. Nah jadi nih kita lagi antri nih buat masuk di jalur gadok. Kalau ganjil genap kebetulan mobil kita sih posisinya nih kayaknya ganjil deh, saya juga lupa. Ganjil. Kalau ganjil sih harusnya aman, cuman kalau jalur buka tutup ya udah mau nggak mau kita putar balik aja dah. Paling kita harus tunggu di pas jalur bukanya juga kita belum tahu kan jam berapanya. Mau nggak mau ya nanti kita alin ke arah mana gitu. Oke, jadi sekarang kita lagi nunggu antrian kemacetan dulu. Mudah-mudahan kita bisa naik ke atas. Guys, terus pantengin aja ya. See you. Jadi udah mulai terpantau macet tipis-tipis. Ini kita udah di Megamendung. Kalau waktu tempo hari kita ke daerah mana? Amba Hills. Nah ini belokannya Amba Hills nih, belok kiri nih. Pas musola ini belok kiri. Masjid sini belok kiri. Jadi terus aja ikutin jalan bakal nyampe ke Amba Hills itu. Ini udah mulai macet-macet ya, maklumlah kalau weekend kita macet itu di tempat-tempat wisata tuh ya harus maklum, karena memang yang liburan bukan kita sendiri, jadi semua orang yang liburan. Jadi ibaratnya me versus everyone dalam kemacetan. Tapi mudah-mudahan di depannya juga udah lancar. Ini udah banyak nih pekerja-pekerja freelance yang menawarkan villa, jasa-jasa mereka nih. Jadi kebetulan kalau ke puncak ini agak nostalgia lagi, sedikit flashback ke zaman-zaman waktu masih bujangan, sering-sering touring. Kita dulu tuh kalau selepas malam minggu habis futsal, selesai jam 11 kita langsung touring. Iseng gitu, rame sama teman-teman futsal. Pulangnya besok udah hai aja, ketawa-ketawa. Kalau ke Tiwi enggak, karena ke Tiwi kebetulan ada di Putantra, Kajut ya Rafan. Oke, kita udah masuk ke daerah Megamendung lewat. Udah ada apa lagi nih sekarang? Udah ada Enchanting Valley. Jadi itu salah satu tempat wisata baru mungkin ya. Kalau zaman pas kita masih sering kesini tuh belum ada kayak gini-gini nih.
banyak yang baru mungkin kalau di puncak nih. Nah, selepas tadi Megamendung tuh udah enak nih, udah lancar. Tapi nggak tahu nanti pas di Cisarua ataupun di Taman Safari, karena yang macetnya itu ya itu Megamendung, Cisarua, Taman Safari. Berlaku juga di arah pulang dari atas, ya gitu aja sebenarnya. Nah, kita udah sampai di daerah Cisarua. Ini biasanya kalau hari-hari libur nasional gitu rame banget, macet banget. Jadi kalau di atas tuh, kalau kita dari Ataun atau Gunung Mas, macet itu sampai sini. Sampai sini, ntar setelah sini nih, arah ke bawah atau Jakarta tuh udah mulai lancar setelah dari Cisarua. Ketemu lagi tadi Megamendung. Di pasar, kebetulan Cisarua tuh salah satu pasar yang ada di puncak. Nah ini sebelah kiri kita ada Royal Safari Garden. Dulu pernah makan di sini nih, Pak Haji Kadir, waktu sama Pak Ivan. Dari Sukabumi apa Cianjur lupa. Terus kalau kata teman kita, salah satu kuliner enak di puncak tuh Pizza Hut. Katanya nggak ada obeng. Sebenarnya. Kan di mana aja. Iya, sebenarnya di mana aja ada. Cuman yang bikin enak mungkin tuh karena udah lapar sih. Udah lapar terus kita mau makan. Terus perjuangannya mungkin untuk kesininya tuh lebih jauh. Tapi nggak tahu masih ada. Oh masih ada nggak sih? Oh masih ada nih. Malahan sekarang udah nambah ada Ricis. Ricis Pizza Hut. Ini dia. Nah, kita udah sampai di persimpangan atau pertigaan Taman Safari. Nah, ini kalau mau ke Taman Safari dari sini tinggal ke kanan nih. Terus aja ikutin jalan. Tapi kayaknya emang sepi nih Taman Safari nih. Mungkin karena memang lagi banyak kegiatan kurban juga ya. Jadi orang-orang tuh masih ada yang motong kurbannya tuh di hari Sabtu. Setelah Taman Safari itu kita bakal ngelewatin yang namanya Kampung Arab. Nanti depan. Jadi Kampung Arab itu dihuni kebanyakan daripada wisatawan luar, atau banyaknya itu lebih dari orang-orang Arab yang stay di sini lebih dari semingguan biasanya tuh, bahkan bisa mungkin sampai 3 bulan atau setengah tahun ya. Nah ini kita udah lihat nih kayak gini nih, udah banyak tuh kafe-kafe yang bernamakan Arab-Arab, bernuansa Arab, atau namanya tuh agak Arab-Araban gitu. Kayak Alfamart juga nih, di sini Alfamart juga beda penyebutannya sih, bedanya Alfamart gitu. Kalau yang biasanya kan ya ada kol-kolahnya, Iklab, Idgom Miguna, Alfamart. Nah, tuh udah kelihatan kan di sini tuh ada restoran Sinbad, lebih ke nuansa Arab, ada ayam gebuk Pak Moko. Kasihan nih Pak Moko nih. Ayamnya digebuk-gebukin dulu. Nah, ini udah juga sebelah kanan kita tuh Arab tuh, yang si Sinbad tadi. Nah, mereka di sini tuh stay-nya tuh lama juga sekalian mungkin berkembang biak. Jadi mungkin kalau kalian tuh teman-teman semua pas lagi ke puncak banyak nemu anak kecil yang naturalisasi, itu hasil dari pernikahan antara wisatawan Arab dengan warga lokal sekitar Bogor atau Puncak gitu.
Nah, sekarang kita udah sampai di kawasan puncaknya. Sebelah kanan kita ini adalah rest area Gunung Mas atau Puncak Bogor yang udah jadi. Ada beberapa wahana, cuman nanti aja. Kita nggak mesti mampir sekarang, karena tujuan kita tuh masih ke Kebun Raya dulu. Kita ke Kebun Raya tuh sekalian nostalgia zaman sekolah waktu itu perpisahan. Nggak tahu perpisahan SD apa SMP, saya juga lupa ya, masih perpisahan. Ya kalau SD itu Kebun Raya Bogor. Nah, ini sekalian nostalgia juga. Dulu tuh kita waktu belum nikah juga sering naik ke atas, ke apa namanya, gunung, ke Curug Ciberemnya sih, nggak nyampe ke puncak Gede Pangrangonya, karena kita lebih ke trekking santai aja sampai ke sana. Nah, dulu juga ada pengalaman menarik waktu pertama-tamanya gua coba naik ke Curug Ciberem itu sama teman-teman tuh, si Arif, Mega, Henry. Kita tuh nggak bawa logistik apa-apa karena pikirnya kan deket kok, kata si Mega, paling jalan sejam. Iya memang sejam ataupun 2 jam lah maksimal, tapi nanjak bro, capek, lebih capek. Kita nggak bawa makanan, nggak bawa minuman habis. Nah waktu itu posisi gue lagi haus banget. Kata si Arif, udah ambil aja tuh di air. Sebenarnya kayak kalau di perumahannya itu selokan lah, tapi ini jernih kan karena air gunung. Dibalik aja botolnya biar bisa kayak kesaring gitu, jadi jangan langsung ke arah arus airnya, dibalikin lah. Tak 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 tak, dapet tuh minum, gue minum. Memang dasarnya emang aus banget, gila aus banget. Selesai, alhamdulillah minum, dahaga udah hilang. Jalan kita ke atas sekitar ya 100 atau 200 meter lain nanjak. Ternyata itu alirannya ya dari orang-orang atas juga yang cuci kaki lah. Dalam hati, brengsek lu Rin, gue minum air kobokan. Tapi alhamdulillah sekarang masih sehat sih. Nah ini kalau kita bisa lihat pemandangannya, asiknya sebelah kiri kita tuh. Asik banget, udah lama banget kita nggak ke puncak, apalagi pas cuaca cerah begini, bener-bener enak, enak banget. Kita bisa maksimal melihat pemandangan. Kalau dari puncak sih lebih enak arah balik kalau nggak pemandangan tuh, karena kelihatan kan pemandangannya luas ke arah kota Bogor. Luas banget ya pemandangan tuh kalau memang PKL hilang atau warung-warung PKL hilang, kelihatan asri lagi. Ini ada bis mogok kebetulan, wis kelihatan lagi. Nah biasa di sini nih, ini Ataun sebelah kanan. Masjid tertinggi di puncak. Kenapa tertinggi? Ya, karena pas ada di puncak. Lalu sebelah kiri nih, waduh, sebelah kiri ini PKL semua bro, banyak banget PKL. Dari sini sampai ke atas yang mau ke apa ya namanya ya, ke puncak pas, itu PKL semua, tapi udah ditertibkan. Oh ini mungkin longsor nih. Oh bukan, memang sisa PKL. Nah kalau di sini sebelah kanan tuh masih ada, tapi mungkin ini yang udah memang punya IMB-nya ya, jadi mereka nggak diusik karena memang secara legalitas mereka mengurus izinnya. Karena kan nggak mungkin pemerintah tuh tiba-tiba membongkar paksa suatu bangunan kalau memang ada izinnya. Biasa ntar nih kabut tuh turun-turun tuh pas sore kabut. Dulu tuh masih kuat naik motor mah.
sekarang mah kayaknya udah nggak kuat lah naik motor, tak kuat dingin. Enak sih, emang luas banget pemandangan kita nih, nggak kehalang lagi sama PKL foto bro. Aduh, lagi banyak mungkin asap mori ya, karena memang pas weekend tuh banyak rider-rider tuh yang melakukan kegiatan satmori di puncak. Banyak fotografer jadinya tuh. Nah, kayak orang CFD. Jadi fotografer tuh udah bukan mulai sekedar hobi, tapi bisa menjadi hobi yang menghasilkan. Iseng-iseng mereka nanti upload kalau pengen tebus berapa harga per fotonya gitu. Biasanya sih 25 ribuan ya, tergantung kualitas yang diambilnya, bagus enggaknya. Ini Merimba Garden. Dalamnya itu ada danau. Danau Toba. Nah, ini kebun teh. Udah bener-bener beda banget sekarang puncak. Enak banget. Rapih, kayaknya tertata gitu, rapih. Prefer banget sih gue kalau emang liburan ke puncak tuh, kalau dibandingin disuruh milih antara Dieng sama puncak Bogor, gue lebih prefer ke puncak. Kenapa? Karena lebih rapi, lebih bersih. Kalau di Dieng tuh pengalaman gue ya, entah ya kenapa gitu. Pertama jalannya kurang bagus, kedua tuh kayak terlihat kurang rapi aja. Mungkin karena efek ini ya, padatnya pengunjung, jadi para pengunjung tuh buang sampah sembarangan. Tapi kalau di puncak nih enggak. Mesti lebih seneng ke arah-arah daerah puncak itu daripada ke Dieng. Selain itu ya karena hemat budget sih. Kalau ke Dieng kan tahu sendiri. Yang kedua, penginapan di sana tuh masih berupa homestay. Itu sih. Nah, ini kita udah mulai mau ke Warpat. Dulu salah satu ikon di puncak itu adalah warung Puncak Ataun atau Warpat. Koreksi kalau salah. Correct if I wrong. Nah, ini sebelah kanan kita nih. Sekarang udah dibongkar. Nah, dulu di sini nih banyak banget. Bukan banyak, ada beberapa warung. Jadi destinasinya anak muda yang ke warung atau ke puncak itu maksudnya. Kan udah dibongkar. Terus sempat ada kayak klub-klub gitu. Jadi pas udah malam tuh lagu-lagu disco gitu. Banyak sih kenangan-kenangan yang bisa di-sharing sebenarnya tuh. Sampai dulu pernah juga si kuliah tuh sama Mega juga. Karena memang kebetulan teman jalan tuh Mega tadi dulu kan. Kita tuh makan jagung bakar di nggak jauh dari sini nih, ada sebelah kiri. Ini dulu jagung bakar teteh-teteh banyak banget. Makan jagung bakar sekitar 4 biji, Indomie 2 sama teh anget. Ingat banget, saya masih ingat sampai sekarang. Udah makan di situ sambil ngobrol-ngobrol. Ternyata, nah ini kebetulan nih, tinggal berapa ini masih ada warungnya. Pas mau bayar 180.000 bro. Kaget, ini apa mahal banget. Ya, karena tetehnya dia nemenin ngobrol. Brengsek dalam hati. Orang lu cuma cengenges doang. Jadi cuman pelengkap doang, lu ketawa ketiwi, yang ngobrol sama gua sama teman-teman, lu yang dibayar. Lu yang ngebayar gua, harusnya bayar kita, karena kita yang banyak berbicara dan ngelawak. Nah, ini Bumi Aki. Sebelahnya ntar ada bumi nenek. Ini dulu kita kesini ya waktu sebelum nikah, pas berapa bulan mau nikah tuh. Nanti sih pas di Cagak atau jalur pisah gitu. Baru ya itu yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu bangunan baru. Nah, di sini tuh
perpisahan waktu SMA juga di sini sama teman-teman. Villanya pas botol kecap ini depan tuh ada botol kecap, ikonik banget ini sebenarnya botol kecap ini yang ada di puncak. Dulu pas inget banget Jumatan di sini tuh gue berempat sama Mega, Henry, terus gua sama Novan, dan berlima sama Arif juga. Waktu itu kita rapi banget karena emang kita kan bawa bajunya ya begitu rapi karena pengen perpisahan kan acara sekolah. Pas masuk ke masjid diliatin tuh sama warga sekitar sampai ada celetuk, "Wih, FC FC FC." Disangkain FC kita saking rapinya karena kita pakai celana jeans kan. Wih, pokoknya kayak inilah anak-anak gaul. Nah, ini Bumi Aki yang ini nih kita waktu seperti ini. Kalau kita udah ketemu ini pohon-pohon gini karena tandanya itu kita udah sampai. Beli cilok udah deh. Nah apa? Bohong amat. Kita udah sampai guys. Ini di pintu 3. Kalau kalian udah ketemu jalur yang banyak pohon rindang seperti gini nih, tandanya kita udah sampai. Ada warung kopi. Kalau kalian pengen rest tuh ada tuh enak. Inilah pintu 3 Taman Nasional Cibodas. Banyak dagangan juga telur gulung. Tuh ada. Kita berhenti dulu buat beli makanan kecil. Karena kalau gede tadi kita udah sempet bawa nasi kuning. Oh, bisa lah. Kita nyempetin jajan dulu. Salah satu best seller yang ada di Kebun Raya Cibodas, cilok Mang Nana, enak bro. Cilok Mang Nana enak. Rafan ngecap juga enak. Banyak pengen. Terus nih ada bihun gulung sama telurnya punya Mang Jaja. Bihun banget. Ada acinya juga. Jadi paket komplit ya bang. Apa bingung? Abang makan ciki mana ciki abang? Oke, kita mau masuk dulu ya ke Kebun Raya Cibodas dulu ya, masuk dulu ya, bayar dulu ya.
Rafan udah sampai akhirnya. Gimana Rafan? Aman? Oke, jadi kita udah sampai di Kebun Raya Bogor. Piknik, tema kita kali ini adalah piknik. Kebetulan pas banget jam makan siang, Rafan langsung makan aja. Karena tadi pagi sarapan jam berapa bang? Jam 6:30, lebih cepat karena mau pergi. Ini udah lapar banget. Mana Rafan tuh, dadah dulu dong. Dadah dulu dong. Adem, suasananya tuh adem. Rame sih, cuman serame-ramenya Kebun Raya Cibodas tuh gak bakal kayak rame kondangan karena luas tempatnya. Gak mungkin lah semuanya keisi full, pasti ada tempat yang kosong. Walaupun memang yang diincar itu tempat yang adem-adem tuh. Ya nanti setelah Rafan makan kita mau coba main bola, entah itu main bola, main gundu, atau main para layang ya bang? Ada di sini? Nggak ada, makanya kita nyari yang nggak ada. Aduh, mam dulu, oke? Biar Rafan makan dulu. Sampai ketemu lagi nanti. Tuh, ini dia atlet kita yang habis diklat atau pendidikan dasar di Kebun Raya Cibodas. Habis berlatih tendangan Gen Halilintar, kecapean. Ya, capean nih. Lumayan lama juga tadi kita di sini, udah ada 1 jam lebih ya. 10:30 kita sampai tadi. Jadi tadi kita habis dari kolam yang besar di sana. Akhirnya kita pindah. Nah, memang kalau di Kebun Raya ini tuh enak, syahdu tempatnya. Jadi banyak orang yang melakukan kegiatan luar ruang seperti bermain bola ataupun cemiwiu. Tuh, dia senang kalau ngeliat yang cemiwiu. Banyak pasangan yang cemiwiu. Tapi untungnya kita pindah ke tempat sini jadi nggak ada yang cemiwiu, banyak yang cemeweo. Oke, jadi kita lanjut nanti. Kita mau nunggu Rafan dulu. Lagi isi bensin coy, habis makan capek main bola. Terus akhirnya dia mimi susu. Oke, sampai jumpa di tempat yang berikutnya.
Mana Rafan mau main air lagi? Nggak berhenti main air. Tuh, yuk beri makan ikan 5.000, nggak akan membuatmu miskin. Tapi paling nggak 5.000 bisa beli cimol daripada ngasih makan ikan. Karena kalau ikan udah pasti ada ngasih makannya di sini. Ikan mas nih bang, bukan ikan koi ya? Jadi kita udah selesai di Dharma Wisata Taman Cibodas ini. Terakhir tadi kita ngunjungin ke apa namanya, konservatif tanaman. Di sana ada banyak tanaman, contohnya kaktus. Lebih banyak ke kaktus sih, terus anggrek. Terus ada juga tadi yang sempat seperti nyokap tanam, yaitu janggut Mustafa kalau diomong sama nyokap tuh. Cukup banyak konservatif yang dilakukan di sana. Ada budidaya ikan juga di sana. Nah, sekarang kita udah selesai, kita mau sekalian arah balik. Belum tahu kita bisa mampir kemana lagi, tapi paling nggak ini kita lewat pintu 2. Nanti kita bakal ketemu sama warung legend Mang Idi, guys. Turun. Jadi kita tadi muter lagi, mau nostalgia ya, mau mampir ke warungnya Mang Idi. Ini dia warung Mang Idi, langganan kita waktu bermotor-motor ya. Kita mau makan dulu lah Indomie katanya. Sama Rafan mau makan Indomie. Bapaknya nggak tahu nih mau makan apa nih. Penting mampir lah, silaturahmi. Oke, guys. Kita mampir dulu. Rafan datang ke warung legend nih, warung Mang Idi. Gimana Rafan? Jadi ini dulu tempat nongkrong Baba bang. Pas masih muda sering kesini di base camp sebelum orang mau naik gunung ataupun orang yang pengen istirahat lagi touring, terus mau lanjut lagi ke Bandung, istirahat di sini dulu. Jadi gitu. Nah, akhirnya kita kesampaian buat mampir makan di Mang Idi lagi, kan, Rafan. Sederhana tapi bikin kangen. Touring-touring kayak dulu, nostalgia. Kalau cuma Indomie aja, cuman emang enak, bener. Kalau Indomie tuh di mana-mana kalau beli di warung tuh enak, ketimbang beli masak sendiri tuh. Jadi kita udah sempat silaturahmi tadi sebentar ke Mang Idi, warung Mang Idi. Masih tetap dengan Mang Usepnya yang masih jaga. Kalau istrinya nggak tahu namanya siapa. Masih sehat Mang Usep. Jadi itu adalah salah satu warung legend yang biasa disinggahi oleh anak-anak gunung dan anak motor. Oke, sekarang kita udah mau sekalian arah pulang. Tadi udah sempet ada ngebel juga. Pas kita lihat status kawan kita, ternyata si Mega ini ternyata lagi di puncak juga. Pas kita telepon katanya lagi di Secret Garden. Jadi kemungkinan kita mau mampir. Ya mungkin memang itulah yang dinamakan takdir ya. Dimana ada gula, di situ ada rang-rang. Oke, kita jalan dulu. Kita mau keluar dari Kebun Raya Cibodas ini, kita ke Secret Garden. Apa? Akhirnya udah kenyang. See you.
kita udah selesai trip kita kali ini. Terakhir tadi kita kunjungin di Secret Garden. Memang tempatnya tuh estetik ya, Instagramable. Kalau kata orang-orang kekinian tuh Instagramable. Tapi jangan sampai nggak mesen, nanti jadi bobel. Oke, mungkin sekarang sampai di sini dulu vlog perjalanan kita di akhir pekan ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di trip selanjutnya. Belum tahu yang mau kemana karena kita hanya mengikuti jempol kaki. Nggak sih mau kemana aja. Mengikuti kantong dan jempol kaki. Tetap support channel lokal kita karena walau bagaimanapun support kalian tuh membangun UMKM kecil. Maksudnya youtuber pemula seperti kita. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah, dadah, dadah.